Hai, what's up nerd? Selamat datang di taman bermain kami ya. So, welcome to our playground. Siang ini kita lagi ada di area Klari kayaknya ya. Jadi kita tuh lagi motovlog di pinggir anak Sungai Citarum. Kalau nggak salah. Ini tuh tadinya kan jalanannya ini tandus ya, tanah merah gitulah. Sekarang sih udah agak lumayan ya, udah di apa ya ini ya, di sirtu gitu ya, batuan gitu. Cuma ya itu nggak rata banget. Coba di aspal ya. Dan by the way kalau malam jalan sini gelap gulita bro. So itu dia ya. Jalanan tadi tuh memang nembusnya tuh ke sini ya, ke perumahan Gria Pesona Asri nih, bisa nih. Sekarang kita bahas ini aja ya. Kita akan bahas berita yang lumayan hot ya, tentang otomotif tentunya, baik itu tentang motor listrik maupun tentang mobil LCGC ya, low cost green car. Kita bahas ini dulu ya, mobil LCGC ya, yang pada kuartal pertama di tahun 2025 ini mengalami penurunan ya dari tahun lalu gitu. Jadi memang teman-teman kelas menengah ini tampaknya mulai sedikit menabung kali ya. Karena kan kelas menengah kita itu sebetulnya nggak stabil ya. Sebetulnya sih yang disebut kelas menengah di kita itu lebih kepada kelas miskin gitu. Jadi lebih riskan untuk jatuh gitu daripada untuk naik level gitu. Jadi lebih kepada kelas menengah bawah gitu, bukan menengah atas sih. Ya, jadi LCGC yang paling laku itu Daihatsu Sigra ya, yang nomor satu, disusul oleh Honda Brio Satya, dan yang ketiga itu Ayla ya, Agi apa, Toyota tah, pokoknya apa Daihatsu ya. Ya pokoknya yang pertama itu biasanya kan Honda ya, biasanya Brio tuh yang selalu nomor satu gitu penjualannya. Tapi di kuartal pertama tahun ini Brio menduduki nomor 2 ya. Yang pertama itu Daihatsu Sigra. Nah, tapi meskipun begitu ya, meskipun LCGC lumayan naik gitu penjualannya, tapi ini turun ya dibandingkan kuartal pertama di tahun 2024. Ya salah satunya itu ya, karena biasanya sih itu beberapa faktor ya, salah satunya tentu saja ekonomi ya, karena ekonomi Indonesia ini sedang agak tidak stabil lah gitu ya, sedang banyak PHK di mana-mana ya, terutama untuk sektor padat karya gitu. Jadi memang kelas menengah kita tuh mungkin ingin ini ya, mengencangkan ikat pinggang gitu karena ekonomi Indonesia sedang agak kurang stabil gitu ya. Jadi mereka menghentikan dulu tuh beli-beli mobil yang kurang bukan kebutuhan utama lah gitu. Nah itu berita tentang LCGC ya, yang mengalami penurunan. Kemudian yang kedua itu kita update lagi berita tentang sepeda motor listrik ya. Sepeda motor listrik ini memang penjualannya itu tidak sekencang apa ya tahun lalu ataupun awal-awal booming gitu ya. Dan hal ini memang udah kita prediksi ya, bagi kita sih ini bukan kejutan sama sekali gitu. Karena memang tahun ini ya, setidaknya sampai kuartal pertama 2025 ini itu kan subsidi untuk motor listrik itu udah belum diperpanjang lagi ya, yang 7 juta per motor unit itu. Jadi dulu kan motor listrik itu harganya bisa tanda kutip murah gitu, karena ada subsidi dari pemerintah ya, per unitnya itu 7 juta rupiah untuk motor listrik. Nah sekarang itu subsidinya belum diperpanjang lagi gitu, atau nggak tahu deh itu mau dilanjutkan atau enggak, sehingga harga motor listrik itu melambung ya, atau masuk ke harga normal lah gitu, karena memang tidak disubsidi. Tapi kita dapat update baru tuh, kayak Honda aja ya. Honda itu motor listriknya dulu tuh dijual tuh 40 juta ya,
Nah sekarang tuh di diskonnya besar-besaran, hanya berapa ya, 16 juta kalau nggak salah apa berapa gitu, diskonnya tuh luar biasa gitu. Ya mungkin karena imbas nggak lakunya itu loh. Dan satu lagi sebetulnya yang namanya motor listrik kayak mobil listrik kayak atau mungkin kereta listrik kayak gitu. Yang paling penting itu kan ekosistemnya ya. Karena memang faktanya ekosistem kendaraan listrik di kita baik motor maupun mobil itu memang belum siap sama sekali, bahkan di dunia juga belum siap sama sekali. Seperti yaitu dia tempat pengecasan kendaraan listrik ini di mana gitu. Andai kata pun misalkan bisa banyak gitu, anggaplah kayak SPBU Pertamina gitu yang ada di pelosok daerah pun itu masuk gitu. Ada lagi isu yang kedua yaitu lamanya ngecas gitu. Lamanya ngecas ini berapa lama? Kalau isi BBM itu kan paling cuma 5 menit 10 menit gitu. Kalau kendaraan listrik itu masa kita mau nunggu 1 jam 2 jam gitu di tempat pengecasan atau tanda kutip istilahnya tuh di SPBU listrik gitu. Masa kita nunggunya 1 jam 2 jam, itu kan buang-buang waktu gitu ya, ngecasnya lama gitu. Nah itu dia ya. Jadi memang kendaraan listrik ini tantangannya sebetulnya sih nggak banyak, tantangannya cuma ada 2 atau 3 aja gitu kan. Cuma ya itu besar banget gitu. Kemudian ada lagi durabilitasnya ya. Durabilitasnya jadi kendaraan listrik ini bagaimanapun juga apapun mereknya ya, mau itu merek Cina kayak mau itu merek yang udah established kayak Honda, BMW, Mercedes, mungkin Ferrari gitu yang kalau dia mau buat supercar listrik ya, tetap itu masih diragukan kualitasnya gitu. Kalau kehujanan koslet enggak, rawan terjadi kebakaran enggak gitu. Kalau kebanjiran nyetrum enggak tuh kendaraan listriknya. Itu tuh yang menjadi concern yang paling utama tuh, keselamatannya kan. Jadi memang kendaraan listrik ini bagi kami sih ya 5 atau 10 tahun atau 20 tahun ke depan juga kayaknya nggak akan kemana-mana sih. Mungkin nanti ya setelah 50 tahun ke depan atau setelah 30 tahun baru deh mulai bisa menguasai pasar kendaraan, mungkin 20% kali populasinya kendaraan listrik beredar di seluruh dunia atau mungkin di seluruh Indonesia gitu. Tapi untuk 50 tahun ke sini gitu, 50 tahun dari sekarang gitu, dari 2025 ini, kami pikir itu kendaraan listrik itu baik motor maupun mobil itu tuh ya cuma segini-gini aja gitu, nggak akan kemana-mana juga gitu. Memang kendaraan listrik ini kendaraan masa depan, cuma investasinya itu sangat luar biasa gitu. Karena kita tuh tidak cukup gitu hanya bisa memproduksi motor ataupun mobil listrik saja. Tapi yang paling penting itu kan ekosistemnya, tempat pengisiannya, kemudian yang menurut kami yang paling urgent itu baterainya tuh harus bisa dipasang copot ya. Harus bisa kayak baterai zaman handphone Nokia gitu yang bisa bongkar pasang baterainya gitu. Jadi nggak bisa tuh baterai tanam kayak handphone zaman sekarang ya yang unibody gitu. Itu baru menurut kami itu lebih ini ya, lebih apa ya, lebih efektif, lebih efisien, dan pastinya akan lebih laku gitu ya. Jadi yang paling penting itu sebetulnya baterainya itu loh harus bisa copot pasang ya, kayak zaman HP Nokia lah gitu. Nah itu sih ya. Kalau kami bisa produksi kendaraan listrik, kami akan bikin baterainya itu cabut pasang gitu, biar tidak nunggu lama ngecas di tempat pengecasan. Ya itu dia ya berita kita tentang otomotif kali ini ya. Satu itu kendaraan mobil LCGC yang tahun ini turun penjualannya karena ekonomi Indonesia sedang agak sedikit rawan. Dan yang kedua tentang motor listrik yang memang penjualannya jeblok ya. Ya begitulah. Jadi itu dia ya update otomotif kita kali ini. Thank you untuk teman-teman yang sudah
subscribe di channel kita yang sudah datang ke tempat bermain kita nih ya di Janedin Jet YouTube channel ini. So, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Thank you so much for watching. See you next time and ciao.